Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi belajar bersama Kak Asma. Di video kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perkembangan. Perkembangan adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Sedangkan bahasa itu sendiri adalah sebuah sistem dengan aturan-aturan tertentu yang menghubungkan suara, tulisan, atau gestur dengan makna. Selanjutnya, fungsi bahasa bagi anak. Yang pertama itu sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sekitarnya. Tentu saja fungsi ini bukan hanya untuk anak-anak, juga untuk orang dewasa. Jadi fungsi pertama untuk bahasa adalah komunikasi, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua itu sebagai alat untuk mengembangkan intelektual anak. Yang terakhir sebagai alat untuk menunjukkan ekspresi atau menyatakan keinginan anak. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tipe perkembangan bahasa. Tipe perkembangan bahasa ini terbagi atas dua, yaitu private speech dan social speech. Yang mana private speech, yang pertama itu anak akan berbicara dengan dirinya sendiri atau monolog. Umumnya ini terjadi di usia 2-3 tahun. Tidak heran jika anak umur 2-3 tahun sering berbicara sendiri. Itu bisa saja karena ia berhalusinasi dengan teman imajinasinya atau dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ternyata private speech ini berdasarkan penelitian dapat membantu perkembangan berpikir anak. Selanjutnya itu social speech. Social speech ini yang pertama itu anak berinteraksi dengan lingkungannya, kedua membantu mengembangkan kemampuan sosial anak. Selanjutnya akan kita bahas adalah tingkat perkembangan bahasa pada usia dini. Seperti pada gambar seorang ibu yang membacakan dongeng kepada anaknya. Nah, di sini dapat kita simpulkan seorang anak ini mampu menyimak perkataan dari ibunya atau bahasa lainnya, lalu dia mampu mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan. Dia memahami cerita yang dibacakan, dan terakhir dia mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan kata-kata sifat lainnya. Selanjutnya di usia 5-6 tahun. Di usia 5-6 tahun anak sudah lebih meningkat lagi, yang mana dia mampu mengerti beberapa perintah secara bersamaan, mengulang kalimat yang lebih kompleks, dan terakhir dia mampu memahami aturan dalam suatu permainan. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.